Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brida Jatim Yusuf. Para pemirsa, pada hari ini di dalam Brida Jatim Yusuf kedatangan tamu-tamu luar biasa yang nanti akan membahas tentang sistem transportasi impian masa depan, terutama di Jawa Timur. Hadir di tengah kita Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Nyono STMT. Beliau saya kenal betul, sosok pekerja keras, sangat luar biasa. Dan kemudian ada Bapak Dr. Isyur Maksus STMT. Beliau dosen transportasi pada Prodi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi di ITS. Kemudian ada saya sebut Prof kayaknya ini karena beliau sudah ahli peneliti utama, Bapak Dr. Andes Priyambodo MPM DESS. Ini sudah putih. Sebagai peneliti ahli utama teknik transportasi. Dan ini adalah beliau membahas tentang transportasi. Sebelum saya sampaikan nanti ke Bapak Kepala Dinas Perhubungan, tadi pagi ada statement press release dari Bu Gubernur ya, bahwa ternyata ada tambahan armada Transjatim dan bahkan waktu tunggu pun dipercepat. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama ini barangkali Pak Nino bisa menceritakan kondisi excitingnya bagaimana transportasi di Jawa Timur. Kami silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Brida. Saya Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, seizin Bu Gubernur akan melaporkan kondisi sistem transportasi di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, transportasi jalan, kemudian transportasi angkutan laut dan penyeberangan, transportasi kereta api dan transportasi udara. Oke. Dari sisi transportasi jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ingin merubah wajah transportasi di Jawa Timur, khususnya transportasi jalan, khususnya terkait masalah peningkatan pelayanan angkutan umum. Ya, dari sisi angkutan. Merubah itu berarti dari tidak ada menjadi ada? Bukan, jadi merubah itu merubah pelayanan. Merubah pelayanan. Merubah pelayanan dari pelayanan yang dalam tanda petik semaunya. Jadi tidak berpihak pada kepentingan penumpang. Ini kita harus hadir selaku pemerintah, dan ini sudah digariskan juga dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 ya, itu bahwa pemerintah harus hadir dalam menyediakan fasilitas angkutan umum bagi masyarakatnya. Nah, di sini Bu Gubernur sangat punya keinginan yang kuat untuk bisa memberikan pelayanan angkutan umum yang terbaik untuk masyarakat di Jawa Timur, khususnya di wilayah GKS ini. Untuk itu, Bu Gubernur bersama kepala daerah yang terkait pada saat itu 19 Agustus 2022, saya ingat sekali, Ibu sudah melonsing yang namanya Transjatim Koridor 1 Raden Wijaya. Oh, ada Raden Wijaya. Raden Wijaya. Itu ada singkatannya, ada Raden Wijaya. Jadi itu berbekal dari nama Raja Majapahit pertama, karena ini adalah koridor pertama dalam launching untuk Transjatim dari APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi keberpihakan Gubernur terkait kebijakan untuk peningkatan pelayanan angkutan umum ini jelas berpihak pada APBD-nya dikucurkan untuk rakyat Jawa Timur untuk pelayanan Transjatim. Transjatim itu berarti akan lintas kabupaten kota ya, berarti karena sebagai kewenangan provinsi, Mas. Betul, betul Pak. Jadi kewenangan provinsi itu adalah pelayanan angkutan antar kabupaten dalam provinsi. Jadi Transjatim ini koridor 1 itu akan ada koridor-koridor berikutnya. Nanti itu yang kami fokuskan pada wilayah Gerbang Kertasusila. Koridor 1 itu menghubungkan antara Kabupaten Sidoarjo
Kota Surabaya Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Oh, siap. Melewati Terminal Porong, terminalnya Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terminal Larangan, terminal kita, terminal provinsi di Kabupaten tipe B di Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terminal Burase punya Sidoarjo, masuk tol turun Romo Kalisari, nah itu Kota Surabaya, dan berakhir di Terminal Bundel Gresik yang notabene adalah terminal kita tipe B yang ada di Kabupaten Gresik. Baik, kemungkinan di tempat lain seperti mungkin membantu Malang, Kabupaten Kota Malang, kemudian Kota Batu memungkinkan juga ya nanti. Oh, pasti arahnya ke sana. Namun, untuk fokus yang utama, kita selesaikan dulu di kawasan Gerbang Kertasusila, yaitu GKS, yaitu Gresik, Gerbang Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, itu Surabaya. Oke, jadi Transjatim Koridor 1. Oke. Itu mohon izin Pak Kapolda. Oke. Jadi sekarang ini posisinya kenapa ada rilis Bu Gubernur tadi pagi itu menambah 10 bus. Karena load factor dari operasional sejak dioperasikan 17 Agustus tahun 2022 kemarin di launching oleh Bu Gubernur, load faktornya itu sudah di atas 50%. Bahkan pada November 2022 itu mencapai 100%. Dan Desember kemarin mencapai 138%. Jadi overload sudah berdiri. Masyarakat ingin mohon agar Transjatim ini ditambah busnya. Tapi karena Bu Gubernur sangat berpihak kepada masyarakatnya dan ingin masyarakatnya nyaman, kemudian pelan-pelan rela meninggalkan sepeda motornya agar tidak berpotensi terjadi kecelakaan di jalan, agar naik Transjatim ini, Gubernur menambah anggaran sebesar 10 bus. 10 bus nanti ya Di tahun 2023 ini untuk pelayanan koridor 1. Oke. Agar masyarakat tidak berdiri lagi. Baik, dengan 10 bus itu juga masa tunggunya juga lebih Akan dipersingkat. disingkat juga. Yang kemarin masa tunggunya kalau ya HB-nya Pak, HB secara antar bis itu masa tunggu secara antar bis itu yang kemarin itu kalau pas jam sibuk itu sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti akan dipastikan kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit, luar biasa. Jadi, ini ada penonton juga di sini. Tepuk tangan untuk program Transjatim ini Armada saat ini. Baik, Pak Pri ini sudah menulis beberapa buku, diterbitkan banyak di Jerman juga. Ini tentang banyak. Lah Pak Pri, melihat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan ya yang nyata-nyata ini kan kepala dinas kan wajar menyatakan ini bagus, tapi sosok sebagai seorang peneliti seperti apa yang melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Sudan? Baik, saya sebagai peneliti menyambut baik program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum saya masuk ke teknis itu tadi ya, angkutan darat khususnya penumpang, saya ingin memberikan suatu gambaran karakteristik bahwa Jawa Timur itu karakteristiknya terdiri dari 3 pulau besar. 3 pulau besar. Pulau pertama adalah Jawa Timur sendiri, kemudian kedua adalah Madura, kemudian yang ketiga itu adalah kepulauan-kepulauan kecil yang jumlahnya itu sekitar 504 sampai 596. Nah itu belum fit, tapi sekitar itu. Nah, kepulauan-kepulauan itu paling banyak itu ada di Sumeneb, ada sekitar 123 pulau. Kemudian di pantai selatan itu sisanya, mulai dari Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Trenggalek, banyak pulau kecil. Baik. Nah, oleh karena transportasi karakteristik seperti itu, betul yang dikatakan oleh Pak Kadis bahwa di Jawa Timur itu moda transportasinya komplit, Pak. Darat ada, itu pasti di yang pulau besar tadi ya, Jawa, kemudian Madura, kemudian laut. Itu karena di pulau kita perlu pelabuhan-pelabuhan untuk distribusi barang, penumpang dan sebagainya. Kemudian udara itu juga penting. Untuk ke depan kita menginginkan bahwa
transportasi Jatim impian itu adalah transportasi yang memiliki akses sekuritas tinggi, konektivitas tinggi, dan integrasi. Nah, itu yang paling penting. Yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi itu adalah salah satu aspek untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Jadi apa itu kemudahan masyarakat untuk mobilitas dari satu titik ke titik lain itu untuk penumpang, belum nanti barang. Kemudian di Jawa Timur itu ada 5 pusat pertumbuhan, Bapak. Pusat pertumbuhan GKS yang disebutkan oleh Pak Nono, pusat pertumbuhan BTS Bromo Tengger Semeru, pusat pertumbuhan Ijen, pusat pertumbuhan Sekitar Wilis, dan kelima pusat pertumbuhan Madura. Nah ini saya menyebut baik dengan upaya Kadis, kemudian Bapak Kadis lewat Gubernur ada tambahan bis tadi. Itu karena kalau kita lihat, kita perhatikan ya, angkutan umum dimanapun ya, bahkan di Indonesia khususnya di Jawa Timur itu tinggal 0,0%. Nggak ada Pak, coba kalau Bapak lihat angkutan publik itu publik yang seperti angkot dan lain itu sudah hilang. Karena ya itu tadi tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman, dan itu juga tidak nyaman. Kalau Bapak perhatikan secara detail, kalau kita naik angkot itu pasti di dalam itu, di belakang itu penumpang itu tengah ada banyak pasti ban serep. Jadi hal-hal seperti itu tapi merubah mindset masyarakat bahwa sebenarnya yang digagas oleh Pak Kadisub itu menjadi tidak nyaman menjadi nyaman itu mungkin tidak masuk akal tidak dalam kondisi sekarang ini? Sangat masuk akal, karena tadi sudah disampaikan bahwa mau merubah apa ya, saya naik kan gitu kan tadi, menjadi yang human, apalagi sekarang sudah ada IT dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk mempromot masyarakat. Jadi saya kira sebetulnya ini sudah ada contoh bagus ya, saya lihat Bus Tayo, Pak. Apa itu Bus Tayo? Bus Tayo yang ada di ITS itu. Nah itu kalau di negara maju itu ya kan seperti itu, Pak. Busnya itu bagus. Jadi dia itu berangkat itu sesuai dengan jadwal. Jadi jadi penumpang itu tidak angkutan umum itu tidak nguber penumpang. Tapi penumpang yang nguber angkutan umum artinya jadi jadwal itu harus tepat. Jadi kalau berangkatnya 13.00 dan nanti ada 13 pas dia akan berangkat masuk itu penumpangnya lari lagi dia nggak akan mau. Jadi dia betul-betul menservis ya. Jadi transportasi betul-betul untuk pelayanan, bukan untuk kan di sini kan sistem raya itu kan setoran dan sebagainya. Itu yang membuat Pak. Jadi subsidi betul yang dikatakan oleh Pak. Subsidi itu penting. Baik, baik Pak Matur nuwun. Pak Maksus, kalau kita perhatikan tadi katanya Pak Kadis didukung sama Pak Pri, mungkin ke arah pelayanan kepada masyarakat, SUKI dan sebagainya. Menurut penjenengan, apakah ini nanti akan berefek dari, saya sedih ketika ada 2 kota di Jawa Timur yang dikatakan macet tuh, Surabaya dan Malang gitu benar ya. Apakah dengan kehadiran moda transportasi impian yang Tarif Wijaya itu mungkin tidak mengatasi solusi kemacetan, kemudian hal lain teknis. Gimana Pak Presiden? Baik, jadi saya terpilih dari Pak Kaban ya tadi kata kunci transportasi impian. Ya. Nah tadi saya kira itu sudah dijawab dengan baik oleh Pak Kadis dan Prof. Pri ini, bahwa ya kata kunci yang menjawab itu salah satunya kita fokus pada pelayanan. Jadi transportasi itu bukan semata-mata ini bisnis operator angkutan, bisnis operator bis dan lain sebagainya, tapi kita harus mulai fokus pada pelayanan, sehingga kalau pelanggan itu puas ya maka mereka akan menjadi pelanggan, ya bukan sekedar penumpang. Saya lebih
lebih happy menggunakan istilah pelanggan, bukan penumpang. Karena kalau penumpang itu kan penumpang, dan itu biasanya cenderung inginnya gratis ya. Tapi kalau pelanggan itu yang menjadi langganan dan akhirnya pakai terus. Nah itu yang menjadi impian kita ke depan. Sehari-hari pengingat sebagai pelanggan atau penumpang Surabaya Malang. Ya kadang pelanggan, tapi sekarang justru bergeser menjadi angkutan pribadi. Tidak konsisten juga karena ya berbagai efektivitas, waktu dan lain sebagainya. Kita semua nampaknya di sini juga ya walaupun mungkin ya komit terhadap pembangunan angkutan publik, ya kita sendiri kadang masih menggunakan angkutan pribadi karena concern waktu dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang kalau saya menerjemahkan harapan dari Pak Kaban tadi, ya impian ini apakah akan terwujud atau tidak, memang harus ada ukurannya. Ukurannya adalah ya seberapa besar sih masyarakat itu yang berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Ya tadi kondisi existing dipaparkan oleh Prof. itu masih ya kondisinya masih hidup segan mati tak mau angkutan publik, terutama angkot ya hari ini. Nah itu yang memang menjadi PR bersama, terutama menjadi tugas berat dari Pak Kadis ini, bagaimana merubah wajah angkutan publik di Jawa Timur ini ya bisa menjawab impian dari masyarakat Jatim. Nah menurut saya sesungguhnya ada 4 strategi yang terpenting gitu ya. Jadi yang pertama ya sesungguhnya dari aspek ya institusinya atau kelembagaannya perlu dibenahi. Maksud saya begini, ya ada Trans Jatim, ada Surabaya Bus, ada Trans Semanggi, ya itu semua angkutan publik yang orientasinya sama, ingin fokus melayani penumpang atau pelanggan. Tetapi dengan operator yang jalan sendiri-sendiri, tentu koordinasinya menjadi sangat sulit. Akhirnya efektivitasnya juga tidak bisa maksimal. Nah kalau institusi ini bisa dikelola bersama, apakah itu nanti bentuk kelembagaannya itu bikin korporasi atau badan pengelola bersama, saya yakin akan jauh lebih efektif pengaturannya. Nah sehingga kalau pimpinan daerah di bawah koordinasi gubernur nanti bisa sepakat untuk memikirkan pembenahan bentuk kelembagaan pengelola ini agar tidak jalan sendiri-sendiri, menurut saya itu satu hal yang akan mengakselerasi impian itu tercapai. Nah yang kedua ya, pada aspek penguatan regulasi. Regulasi ini penting menurut saya. Kenapa? Kalau tidak ada support ya peraturan-peraturan yang mendukung, saya membayangkan seandainya ada perda yang kemudian mengalokasikan 20% anggaran Jawa Timur itu untuk ya Pak Nyono untuk angkutan publik, untuk pengadaan bis, insya Allah akselerasinya akan luar biasa. Tetapi kalau tidak ada payung hukum semacam itu, maka ya ketika kita memanfaatkan fasilitas publik, apakah itu halte itu masih di tempat instansi mereka, nanti mungkin akan jadi problem. Nah, yang ya, dua dulu Pak Mas. Ya. Nanti 3-4-nya menyusul nanti. Ya. Kita kembalikan kepada Pak Nyono. Kekuatan atau strategi yang disampaikan Pak Maksus tadi, yang pertama adalah sumber daya, itu betul-betul harus kuat begitu. Dan yang kedua adalah law enforcement atau punya peraturan. Itu cita-cita penyidikan nanti akan mengarah ke sana atau seperti apa Mas Kadis? Iya. Terima kasih Pak Kabina. Memang arahnya ke situ Pak. Oh ya. Jadi nanti kita ini kan seperti kita melihat kondisi existing ini seperti bola benang ruwet. Benang ruwet yang sekarang ini posisi kecelakaan akibat sepeda motor itu lumayan tinggi ya. Karena apa? Karena kondisi existing pelayanan angkutan umum ini dibiarin. Ya kan, dalam tanda petik dibiarkan sesuai mekanisme pasar. Kalau mekanisme pasar itu dijalankan, tidak ada penumpang, saya mau operasi mau rugi saya operatornya, nggak mungkin kan? Otomatis saya nunggu penumpang, nunggu penumpang tem berjam-jam. Sementara masyarakat yang menggunakan angkutan umum itu keperluannya macam-macam. Gak satu orang akan mau disuruh nunggu, nggak mau. Saya selaku mahasiswa mau tesis itu, mau ujian tesis, waktu saya sangat berharga untuk diri saya, bahkan untuk kelulusan saya. Nggak mungkin itu
tiap penumpang itu mau dengan menunggu dengan operator. Kalau saya jalankan, tidak ada penumpang, solarnya siapa yang nutupi? Operator. Saya harus beli solar, penghasilan saya kurang, rugi saya operasi. Hal-hal yang seperti itu dibiarin, akhirnya apa? Masyarakat lari mencari kemudahan, apalagi bunganya 0%. Naik sepeda motor semua, Iya. ya kan? Iya. Naik sepeda motor semua. Hal seperti ini pasti akan terjadi. Untuk itulah kita dalam tanda kutip pemerintah dan Ibu Gubernur Jawa Timur melihat itu bahwa ini kita harus hadir untuk masyarakat. Untuk itulah ada pelayanan Trans Jatim itu yang tidak usah nunggu. Kita dalam headway 10-15 menit ada penumpang, tidak ada penumpang jalan. Dan itu timetable-nya jelas. Bahkan bis 1 itu sekarang posisi ada di halte mana itu jelas. Ada itu running tag di bawah. Ada inner kamera, ada AI kamera, artificial intelligence kamera di dalamnya. Dan ini terrekod di JDCC kami. Tempat pantau kami di Dinas Perhubungan Wilayah Jawa Timur. Jadi itu semua sudah modern. Driver juga ahli juga sudah ahli semua. Dan ini didukung dengan aplikasi Trans Jatim Ajaib. Trans Jatim Ajaib itu aplikasinya memberikan kepastian, persis seperti Gojek. Kalau saya nunggu di sini di halte A, bis yang akan datang itu berapa menit lagi, bis serinya berapa, bis berapa itu sudah ada dalam aplikasi ini. Gitu. Ada AR atau augmented reality. Itu ada fasilitas itu. Ketika saya di sini, ya di situ ada rute itu di Komando 1 itu. Saya harus berjalan berapa kilo untuk mencapai halte berikutnya, itu sudah ada di aplikasi. Jadi aplikasi yang memberikan kepastian, kemudian headway yang kami jaga agar tidak terlambat di lapangan, itulah yang membuat Trans Jatim primadona bagi masyarakat. Baik. Ini pemirsa, saya juga mungkin akan penasaran ini. Ya, ini dimulai tahun berapa? Bulannya Agustus tadi. 19 Agustus 2022. Di launching oleh Gubernur. Masih belum setahun. Ini para penonton di sini itu penasaran kira. Ya. Awal itu membutuhkan biaya sekitar berapa ini? Terus supaya begini. Saya kira pengalaman baik ini nanti akan diceritakan ke kabupaten kota barangkali atau di nasional, dijual sebagai market research ya, market inovasi itu kemudian bisa kemampuan saya nanti seberapa gitu tuh. Kira-kira berapa Mas? Ini terbuka saja, ini banyak yang kepingin tahu tapi besarannya. Siapa? Jadi gini, anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dari APBD Provinsi Jawa Timur ini itu adalah untuk membeli layanan. Jadi pihak ketiga atau operator itu melakukan pelayanan, kami beli per kilometer. Jadi konkretnya Mas gimana? Bisnya, solarnya mereka. Pihak ketiga. Jadi sopir itu yang bayarnya siapa? Mereka pihak ketiga. Mereka saya beli. Makanya namanya BTS, Buy the Service. Buy the service. Buy the service. Membeli sebuah layanan pihak ketiga. Saya beli per kilometernya. Anda tidak jalan, tidak akan saya beli. Tidak punya penghasilan Anda. Kemudian SOP-nya kita jaga. Dari disu, tentunya disu berpihak kepada masyarakat Jawa Timur selaku pengguna Trans Jatim. Anda telat di halte ini sekian menit, ya saya punishment. Ya, kalau harus tepat waktu, itu yang kami jaga. Agar apa? Masyarakat tidak kecewa. Masyarakat ini sudah dikecewakan besar di depan itu akibat pelayanan angkutan umum yang tidak terurus. Sekarang mau dikecewakan lagi? Jangan. Itu yang kami jaga agar betul-betul bus layanan Trans Jatim ini tepat waktu. Nyaman, aman, terjangkau. 5.000. Hanya 5.000. 74 kilo. 74 kilo, 54 kilo Pak. Jadi ini orang. bisnya ada 22 operasional, 20 ke arah Sidoarjo ke Gresik, 20 dari Gresik ke arah Sidoarjo. Seret gini. Ya, 20 ke Solo, 20 ke Porong, ya kan? Bis 2 untuk cadangan. Iya. Barangkali
rusak langsung diambil alih. Gitu. Jadi 5.000. Kita ini biayanya 9M. Waktu kemarin. Kemarin 9M. Ya. Karena kita launching bulan Agustus hanya September, Oktober, November, Desember 4 bulan kan. Ini kita alokasikan 9M. Namun 9M itu operasional di lapangan Transjatim bisa mengembalikan 30% dari tapping karcis. Ongkos penumpang. Jadi kita pakai e-money, Pak. Kita tidak pakai transaksi manual. Kita pakai e-money. Kayak masuk jalur tol. Kalau tol, pakai sudah bawa e-money udah bisa kemana-mana. Kemana-mana. Nah, itu. Baik. Saya inginnya seperti itu. Tadi sampaikan Pak Masus, nanti ini akan kita integrasikan. Baik aplikasinya maupun sistem pembayarannya itu dengan Surabaya Bus, dengan Semanggi Bus. Itu integrasinya ada di Bungurasi. Kalau tidak integrasi di Bungurasi, tidak akan saya masukkan Bungurasi. Untuk apa bis saya dari Porong, Larangan masuk ke langsung aja Gresik? Iya. Untuk apa saya masukkan Bungurasi? Bungurasi itu untuk integrasi dengan Surabaya Bus, integrasi dengan Semanggi Bus di Bungurasi sebagai terminal hub. Ya nantinya dia akan menerus pakai e-money, dia tapping di Surabaya Bus. Jika suka tidak suka, Surabayanya juga akan mengikuti. Masya Allah, betul. Ini yang mau saya tanyakan kepada Prof ini. Persoalan efek dari sosial dan sebagainya dengan kondisi semacam ini, pengalaman di luar negeri yang sepengetahuan penjenengan, inovasi yang baru tentunya akan ada efek. Penjenengan mengamati semacam ini seperti apa? Ya, jadi saya senang ya dengan perkembangan ini. Jadi awal yang bagus bahwa saya tidak ingin nanti yang sudah berjalan ini tidak seperti sushi ya. Nah, saya ingin nanti berkembang ya, betul-betul berkembang modern. Jadi memang harus ada ini kuncinya di disiplin, Pak. Disiplin. Nah, disiplin. Jadi on time dan sebagainya, kowe telat, tak tinggal dan sebagainya. Nah, itu concern saya bahwa kuncinya tadi diintegrasi, Pak ya. Nah, diintegrasi itu berarti feeder itu harus dihidupkan. Kemudian saya kira ini belum banyak didengar oleh masyarakat. Ini sesuatu yang akan merubah mental sosial dan sebagainya. Nah itu agar digaungkan dengan sistem itu tadi ya, sistem tapping dan sebagainya, dipaksa untuk konten dan sebagainya. Itu saya yakin akan merubah mindset masyarakat. Apalagi sekarang itu kan kebanyakan kan milenial, orang yang baby boomer ya kita itu yang generasi Z. Oh yang kita. Oh iya. Kan sudah kolonial milenial juga ini. Kolonial. Ini sudah akan surut lah. Nah itu mohon itu digaungkan lebih kemudian diteruskan ya, itu nanti yang gerbang Kertasusilo. Nah, kemudian itu terus jalur barat timur, kemudian utara selatan, nah itu dia begini. Berarti memungkinkan terminal itu bisa di bandara ya? Di bandara, di pelabuhan dan sebagainya, supaya akses saya ke sana lebih gampang ya. Oke. Atau mungkin ada jalur tertentu ya, ada yang mampir, ada yang tidak juga, supaya cepat barangkali. Titik simpul transportasi itu seyogyanya harus ada layanan trans. Oke, siap. Jadi lebih banyak impact-nya itu adalah positif ya, positif ya. Baik. Nah, terus Mas Maksus, mungkin tidak dalam kacamata akademisi itu seperti penjenengan itu inovasi ya, saya seperti inovasi ya, apa ya? Inovasi dari Pak Nyono ini, Pak Kadisub ini direplikasi oleh provinsi lain atau mungkin IKN barangkali. Seperti apa, Mas? Ya, saya kira karena yang di pilot project koridor 1 ini memperlihatkan tren yang positif ya.
ya, dan kemudian apalagi nanti ditambah armada sehingga headway-nya mencapai ideal tidak lebih dari 10 menit, maka saya kira sangat mungkin untuk kemudian diadopsi atau direplikasi di tempat lain. Itu yang menurut saya ya arahnya memang harus ke sana. Terus di satu sisi memang tadi yang disampaikan Pak Nyono, ya dulu waktu kita kecil mungkin dalam 23 tahun yang 20-30 tahun yang lalu angkutan publik kan masih ramai. Ya karena masyarakat juga sulit tidak mampu membeli motor dan lain sebagainya. Seiring dengan masyarakat mampu, terus kemudian ada ICT, punya smartphone dan lain sebagainya, maka mulai bergeser apalagi ada angkutan online. Nah akhirnya kemudian merosot, dan kebetulan barangkali saat itu pimpinan daerah sebelumnya belum melihat itu sebagai satu masalah. Nah jadi saya sangat apresiat ketika kemudian pimpinan daerah dan para pimpinan di dinas teknis ini mulai melihat ini satu persoalan yang serius di mana kemudian negara atau pemerintah harus hadir. Jadi dimanapun saya kira tidak ada angkutan publik itu yang kemudian dibiarkan mandiri hidup tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Ya bahkan sampai hari ini pun di Jakarta itu kurang lebih rentang 60 sampai 65% pembiayaannya itu ya melalui subsidi dari pemerintah. Ya, jadi itu satu keniscayaan untuk dilakukan, sehingga ketika kemudian ya dukungan pimpinan daerah ini ditambah lagi dengan dukungan politik dari teman-teman di DPRD Jatim bisa memperbesar anggaran subsidi untuk pengembangan angkutan publik di wilayah gerbang Kertasusila ini, saya kira akan ada akselerasi. Jadi kalau tadi melihat animo sudah mulai semakin meningkat, tapi kenapa kok masyarakat belum banyak tahu? Ya karena saya tidak pakai ke sana. Padahal kebutuhannya kan besar, kebutuhan cover areanya untuk setidaknya wilayah gerbang Kertasusila. Sementara yang terlayani baru beberapa kawasan Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Jadi fungsi akselerasinya sesungguhnya ya dukungan goodwill dari pemerintah, dukungan politik dari anggota dewan yang dituangkan dalam bentuk memperbesar anggaran. Jadi tidak cukup kalau sekedar ditambah 10-20, ya mestinya angkanya sekarang ya untuk armada itu bukan puluhan tetapi sudah hitungan ratusan. Kalau bandingkan Jakarta sekarang armada yang beroperasi sehari-hari 3.500-an di sana. Nah, kalau gerbang Kertasusila kira-kira mirip lah dengan DKI. Berarti kebutuhan armadanya efeknya akan nendang ya ke masyarakat. Masyarakat akan banyak yang berpindah ketika jumlah armadanya sekitar segitu, dan kemudian jumlah rutenya sudah mengcover ya sampai ya kalau bisa 100% kawasan terlayani. Baik, jadi ya mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita sebagai anggota DPRD Jawa Timur bisa mendengar statementnya dari Pak Mas. Ya ini yang sebenarnya mau saya tanyakan, durasi waktunya tinggal dikit. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Kadisub itu tentang sustainabilitas, keberlangsungan. Tadi ada katanya ada unsur politik juga ini ya. Ini gagasan inovasi yang sangat luar biasa ini, mungkin ada komitmen Ibu Gubernur, ada komitmen seorang Nyono ini ya. Kalau seandainya menurut saya dulu ya, kalau seandainya misalkan ditinggal, apakah ini bisa terus berlangsung, Mas? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang brilian menurut saya itu. Jadi menurut kami, Bu Gubernur sangat berpihak kepada program ini, karena ini jelas-jelas kepentingan program konkret untuk masyarakat. Masyarakat itu kami dapat arah dan Bu Gubernur. Kalau masyarakat itu semua terjaga, semua terlayani dengan rancang, dengan ongkos subsidi dari Pemprov yang murah, tepat sasaran, masyarakat itu akan tahan terhadap inflasi. Karena apa? Dia tidak akan susah kenaikan BBM. Karena dia tidak mengandalkan kendaraan pribadi, dia tidak mengandalkan motornya yang minum BBM begitu banyak. Saya naik Trans, saya disubsidi oleh Gubernur dengan murah. Ini tepat sasaran Pak, tepat sasaran, dan masyarakat ini
kalau sudah nanti kita kembangkan dan ini sudah berjalan atau beroperasi secara sistem operasional jaringan, masyarakat ini akan tergantung atas pelayanan Transjatim. Dia akan hanya membayar Rp5.000 kemanapun dia pergi. Daripada dia beli sepeda motor, beli 2 liter sudah berapa Pak? 74 kilo loh di koridor 1 aja. Dia akan sangat tergantung pada besarnya kenaikan harga BBM. Dan dia akan sendiri-sendirinya akan lumpuh ketika BBM naik. Mungkin karena saya mempertajam dari yang ditanyakan Pak Kaban, seandainya nanti ada periode pergantian pimpinan daerah, periode pergantian tadi apakah ada kontinuitas? Saya lebih salah. Barangkali kalau ada payung regulasi yang mengatur. Ya itu mau saya jawab. Kalau saya jawab. Jadi untuk itu, karena Gubernur sangat berpihak pada program ini yang sangat berpihak pada masyarakat kecil yang akan tahan terhadap inflasi, karena tidak tergantung pada kenaikan harga BBM. Subsidi Pemprov tepat sekali membantu biaya transport, meringankan biaya transport masyarakat Jatim di koridor DKS. Yang kedua, kami sudah sampaikan kepada teman-teman kami di Dinas Perhubungan Jawa Timur, ini harus tidak hanya perlintasan sebidang palang pintu yang akan kita buat draft keselamatan masyarakat penyeberang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang akan kita buat draft keputusan gubernur. Tidak, ini akan kita buat draft Perda layanan angkutan umum. Lebih melindungi Ya, karena itulah kalau sudah ada perda, nanti siapapun pemerintahnya, perda itu sudah ada. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan angkutan umum dan mengurangi tingkat pemakaian sepeda. Saya bilang tidak loh ya, tidak bukan menghalangi orang memakai sepeda motor ya, mengurangi orang pemakaian sepeda motor yang berpotensi terjadinya kecelakaan itu kan, dan korban meninggal sia-sia di jalan, dan menurunkan atau meningkatkan tingkat kemiskinan baru apabila bapak atau ibunya yang meninggal di jalan. Siapa yang cari menafkahi anaknya? Ini akan meningkatkan kemiskinan baru Pak. Dan untuk itulah makanya ini untuk menurunkan angka kecelakaan itu harus dibuat perda. Sekalian juga perda supaya pemerintah memberikan sustainable program, anggaran, kebijakan terhadap peningkatan kualitas angkutan umum, sehingga pemakaian sepeda motor ini pelan-pelan akan kita kurangi, dan pelan-pelan masyarakat akan ikhlas meninggalkan atau mengurangi pemakaian sepeda motor. Baik. Gitu Pak. Salah satu impian juga itu. Impian ini ada sesuai dengan tema kita. Ada yang pernah naik Transjatim? Belum pernah ya? Siapkan kartu semacam e-money. Baik, karena waktu terus berlangsung ini, kalau kita berdiskusi bisa berjam-jam ini. Kalau sejam nggak cukup. Oleh karena itu, 3 jam. Saya lanjut. Di akhir sesi ini tentunya kami membutuhkan kita kepingin mendengar closing statement dari Mas Maksus terlebih dahulu. Bagaimana tema kita adalah merancang sistem transportasi impian di Jawa Timur dan dibuktikan oleh Pak Kadis tadi. Monggo ada closing statement dari Pak Maksus. Baik, jadi memang tadi ada beberapa kata kunci: impian, integrasi, terus kemudian bagaimana mulai kita membangun regulasi agar sustain. Saya kira itu mungkin beberapa hal penting. Jadi menggarisbawahi tadi apa yang kita diskusikan, satu hal terpenting memang efektivitas institusi atau kelembagaan itu penting, terus sehingga terkoordinir semuanya, lalu kemudian regulasi-regulasi yang dibutuhkan itu akan lebih kuat nanti kalau usulan raperda itu nanti bisa segera disetujui, apalagi kalau ada regulasinya Pak Nyono sampai menuntaskan dalam jangka panjang itu mungkin akan lebih cepat lagi. Yang ketiga mungkin intensifikasi, bagaimana kualitas itu tetap dipertahankan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Pri, headway semakin bagus, layanan semakin bagus, terus kemudian satu PR yang butuh akselerasi itu tentang strategi ekstensifikasi, bagaimana kemudian rute itu bisa mengcover area yang luas, target
ya jangka menengah mungkin gerbang Kertasusila itu bisa terlayani semua. Terus kemudian kalau rute sudah banyak, tidak cukup juga kalau armada masih sedikit. Nah, kalau armada menurut saya hitungannya ya ke depan, ya kalau tahun ini masih puluh, ya tahun depan saya kira perlu ratusan atau bahkan melompat eksponensial ribuan, sehingga impactnya terhadap masyarakat itu lebih terasa. Ya, sehingga perpindahan dari angkutan roda 2 maupun angkutan lainnya bisa lebih cepat. Dan tadi yang disinggung oleh Pak Nyono memang sangat betul, sekarang ini kepemilikan sepeda motor yang beroperasi harian itu hampir 80%, rentangnya ya 75 sampai 80, dan itu kontribusi terhadap kecelakaan. Setiap kecelakaan itu 75% itu melibatkan sepeda motor. Nah, itu yang memang miris sesungguhnya. Dan mudah-mudahan ya terobosan-terobosan inovasi sistem. Saya kira memang ini inovasi. Jadi inovasi itu memang harus adopsi dan kemudian digunakan masyarakat, itu disebut inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Pak Nyono, Bu Gubernur dan kawan-kawan ini, ya bagaimana kita dukung, kita support agar kemudian ya semakin akseleratif. Demikian baik, semakin akseleratif. Matur nuwun. Sekarang closing statement dari Prof. Gimana ini melihat sistem transportasi yang ini tadi kita hanya bicara spesifik angkutan penumpang ya. Ini adalah cikal bakal untuk sesuatu yang besar. Artinya bahwa kita harus ingat bahwa Jawa Timur itu terdiri dari 3 itu tadi. Pulau Jawa Timur, Madura, Kepulauan. Nah ini kalau inovasi ini tadi bisa dikembangkan, diterapkan untuk wilayah Jawa Timur, karena kita bicara masalah Jawa Timur, itu harapan saya ada seperti itu. Jadi nanti di Jawa Timur itu sistem transportasinya aksesibilitasnya tinggi, konektivitasnya tinggi, dan terintegrasi dengan baik, sehingga mobilitas barang dan penumpang dari origin and destination, artinya dari asal ke tujuan. Sebagai contoh turis dari ini kita bicara integrasi. Turis dari Jepang atau dari Belanda ya, dari Amsterdam ke Singapura, kemudian ke Juanda, dia mau ke BTS, bermuat ke Semeru, itu sudah langsung tersambung dengan moda lain. Itulah yang namanya integrasi. Integrasi itu adalah suatu sistem transportasi yang minimal 2 moda, yaitu dari udara, kemudian ke kereta atau ke bis. Jadi dari Amsterdam, Singapura, Juanda, langsung bus Damri, Bromo, Bromo kalau gitu. Saya inginnya itu seperti itu. Apalagi sudah ada Perpres 80 dukungan regulasi yang luar biasa, tinggal terjemahannya ke Perda, nanti mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Ya, pasti itu ya Prof. Ya. Closing statement dari Pak Kadisub sebagai inisiator dari inovasi ini, monggo. Closing statement dari saya yang pertama, waktunya kurang. Ini kalau saya bicara ini bisa 3 jam panjang. Ya, apalagi ada kopinya Ya, lagi. sekali lagi nanti diacarakan cangkukan saya akan kupas tuntas 4 moda transportasi itu. Apa yang dibicarakan Pak Tri tadi, Pak Pri ya, itu dari Amsterdam ke Juanda bisa direct mungkin ya. Kalau enggak dari Jakarta Surabaya direct, itu sudah ada angkutan pemandu moda Damri. Dan pemandu moda ini di sana sudah ada di Bromo itu, di stasiun-stasiun di Bungurasi itu ada angkutan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sudah ada semua. Gitu, Mas. Sudah ada semua. Ya. Tinggal kita yang lemah itu adalah sosialisasinya. Makanya di dalam bandara tidak cukup. Saya belum bicara pulau ya. Belum bicara pulau. Dan itu bidang saya. Iya betul. Saya ahlinya ya. Saya belum bicara itu. Nanti beda jadi soal itu next ya. Ini panduan. Dan saya katakan tadi ada sistem informasi tourism. Jadi ada sistem informasi untuk turis di terminal sudah ada. Dia dari terminal ini mau naik apa ke Bromo. Sudah ada. Dari Gubeng sampai ke stasiun Probolinggo sudah angkutan KSPN di depan stasiun Pak Pri. Ada sudah ada Damri Pak. Bahkan dari Gubeng sudah ada angkutan KSPN.
pakai long highest namanya angkutan KSPN, kawasan strategi pariwisata nasional. Bahkan dulu Ibu Gubernur pernah perintahkan kami untuk menyandarkan kapal pesiar itu di Pelabuhan Probolinggo. Dan Pelabuhan Probolinggo ready, siap. Karena pelabuhan, ini sudah bicara keahlian saya nih. Masuk ke Pelabuhan Probolinggo, dermaga 2 itu sudah 306 meter. Kapal pesiar yang bersandar yang paling panjang di Jawa Timur, Volendam, itu hanya panjangnya 284 meter. Masuk, nyandar, dan kedalamannya hanya 9 meter. Cuma dia derajat 9 meter dan tingkat 5, Pak. Memuat hampir 2000 penumpang. Kenapa kapal pesiar itu masih belum bisa sandar di pelabuhan terminal di ABN? Karena di situ masih ada angkutan batu bara. Ya. Ketika nakoda itu sudah kita perintahkan sandar oleh KSOP selama ini Sabada, mereka tidak berani karena ada angkutan batu bara di situ di dermaga itu. Itu sangat sekrit sekali keamanan terhadap penumpang. Debu-debu batu bara itu akan membuat mata para penumpang ini sakit. Dia tidak mau nakodanya. Dia akhirnya lapu di tengah, transfer ready di tengah, ditransfer sama bootnya untuk di ABN ke arah darat. Dan ini langsung disambut oleh HIS itu angkutan pariwisata menuju ke Bromo. Tapi ini nanti saja dulu. Ini waktu ya. Saya ingin tahu closing statement penjenengan khusus untuk yang Trans Jatim itu harapan penjenengan seperti apa? Jadi closing statement saya, kami mohon didukung program Bu Gubernur Trans Jatim ini, karena ini adalah program yang sangat berpihak kepada masyarakat Jawa Timur. Siapa yang kecil? Siapa? Masyarakat, semua pihak, semua stakeholder yang terkait, bahkan masyarakat juga. Mohon ini akan didukung, karena banyak stakeholder atau masyarakat yang bersentuhan dengan ini. Saya tidak bisa uraikan di sini. Mohon ini didukung demi untuk meningkatkan layanan angkutan umum kepada masyarakat, supaya kalau ini menjadi satu kesatuan sistem layanan jaringan operasional nantinya, tadi yang sudah saya sampaikan, supaya masyarakat ini tergantung akan layanan Trans Jatim yang murah, sehingga subsidi dari pemerintah provinsi yang 70%, karena kami bisa kembalikan 30% dari tapping penjualan tiket penumpang, itu tepat sasaran dan bisa meringankan biaya transportasi masyarakat Jawa Timur sehari-hari dan tahan akan inflasi. Tidak usah untuk BBM untuk operasional sepeda motornya, untuk kendaraan pribadinya tidak usah. Pakai Trans Jatim aja murah, sudah sampai 74 km. Bahkan nanti kalau sudah terhubung dalam satu sistem jaringan, dia kemana-mana hanya bawa e-money, yang murah. Gitu. Kemudian ini semua adalah mayor jaringan yang kami rangkai ini seyogyanya bisa membuat pemerintah kabupaten kota untuk tergerak hatinya untuk membuat angkutan feeder. Nanti tahun ini insya Allah 50 buah angkutan feeder dari di subkota Surabaya sudah akan diluncurkan. Nanti akan terintegrasi, saya sampaikan. Itu nanti aplikasinya akan terintegrasi, pakai tapping e-money saja sudah cukup, gitu kan? Ini bisa memantik masyarakat kabupaten kota, pemerintah kota untuk membuat program feeder-feeder tadi. Satu lagi kata kuncinya tidak cukup kalau 1 jam. Tujuannya itu apa? Tujuannya bahwa pelayanan angkutan umum itu satu, menurunkan tingkat kecelakaan di jalan. Masyarakat yang 75% masyarakat yang terlibat meninggal dunia dengan sepeda motor, Pak. Yang menciptakan kemiskinan baru. Bu Gubernur tidak mau seperti itu. Dia ingin melindungi masyarakat. Yang kedua, mengurangi tingkat kemacetan di koridor itu. Bapak tahu nggak? 126.000 pengguna Trans Jatim pada bulan November 2020. Pertanyaan, 126.000 loh sebulan. Pertanyaan saya sekarang, selama ini dia menggunakan itu penumpang itu pakai moda apa? Pakai kendaraan apa? Kalau saya umpamakan 75% kecelakaan akibat sepeda motor, sebesar 44.000 sepeda motor sudah dipindahkan ke Trans Jatim. Ya,
Iya, iya. 126.000 dari 44.000 dengan okupansi sepeda motor 2 orang. Dan dipindahkan kendaraan pribadi 6.000 kendaraan sudah dipindahkan dalam waktu 1 bulan. Probabilitas kecelakaan sudah dikurangi. Sampai sekian persen. Baik. Saya dalam posisi sekarang sudah kita perintahkan teman-teman untuk membuat penelitian berapa pengaruhnya Transjatim terhadap pengurangan penggunaan sepeda motor. Jangan teman-teman, tapi Brida ya. Boleh. Silakan. Dengan koridor Baik, itu siap. berapa potensi kendaraan pribadi yang terkurangi, berapa pemakaian sepeda motor yang terkurangi, itu kami butuh penelitian itu. Karena beberapa masyarakat yang kurang memahami bahwa biasa saja, tidak ada sepeda motor yang berkurang. Ya, karena kami masih satu koridor. Kami akan masuk ke arteri koridor berikutnya. Ini yang saya sampaikan, kami akan merubah sedikit demi sedikit wajah transportasi Jawa Timur. Kami akan masuk ke arteri, mohon dukungan. Siap. Yang selama ini kalau kita di persimpangan sepeda motor kayak rayap, semua ini nanti berkurang, tapi antrian Transjatim yang akan melayani mereka. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa Brida Jatim Show, kalau sebenarnya ini terus diperbincangkan tentunya membutuhkan waktu yang lama, dan kalau sebenarnya nanti kita dokumentasikan di dalam YouTube channel kami, itu biasanya penelitian juga kalau kecuali melihat drakor itu baru bisa 1 jam lebih, kayak Pak Maksud itu bisa terus begini ya. Tapi kalau semacam ini tidak, nanti di skip malah juga tidak cantik. Kalau Saya belum bicara Citylink, belum dari situ angkutan darat. Oh iya. Nanti part berikutnya persoalan Belum, perhubungan pasti. saya bicara transportasi kereta api bahwa tahun 2027 SRRL akan ada di sini. Kereta api KRL listrik dari Jerman yang sudah tersedia sekarang di Jepappenas, anggarannya sebesar 5 triliun sudah ada Pak untuk fase 1, menghubungkan antara Lamongan, Surabaya sampai ke Sidoarjo. Dan ini akan diintegrasikan dengan Transjatim Pak. Ya, jadi nanti ini kami sudah beri masukan bahwa Itu 2027 Pak. 2027 ada sudah direalisasikan. Berarti harus lanjut Pak Nyono ini nanti. Saya sudah sampaikan Pak, saya sudah sampaikan. Bahwa Transjatim berarti. Iya. Saya harus sampaikan Pak, bahwa nanti itu SRL ini akan ke arah Sidoarjo. Saya sudah sampaikan stasiun Waru dengan terminal Bungurasi ini adalah harus menjadi suatu terminal TOD terintegrasi. TOD tahu? Transit oriented. Transit oriented development. Nah, ini akan menghubungkan antara lalu lintas orang yang menggunakan kereta api SRL dengan angkutan jalan. Dengan semacam orang bisa jalan menghubungkan antara stasiun Waru dengan terminal Bungurasi. Ini saling berhadapan loh. Berarti kesinambungannya itu penting Iya, Pak. Itu di tengah jalan tadi. Ini integrasi luar biasa antara terminal angkutan jalan, di situ ada Surabaya Bus, di situ AKDP ada, di situ AKAP ada, di situ ada Semanggi Bus, itu ada Transjatim di situ. Ya, nanti kita lihat banyak komentar-komentarnya, malah memang dilanjutkan dengan perhubungan laut, udaranya, kereta apinya dari Pak Kadisub yang luar biasa ini, dan sampai tahun 2027 harus dipertahankan beliau ya. Baik para pemirsa Brida Jatim Show, dengan demikian BCS seri kedua ini tentang atau bertemakan bagaimana sistem transportasi impian di Jawa Timur sudah banyak terjawab, dan impian-impian lagi nanti dan realisasi inovasi muncul banyak tentang perhubungan. Nanti kita akan bertemu lagi membahas dengan Pak Nyono, Pak Maksud sama Prof yang sangat luar biasa ini. Inovasi adalah katalisator kesejahteraan. Dengan munculnya banyak inovasi-inovasi semacam itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Salam Brida Jatim Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.